bulan April, fokus kita secara astrologi energinya adalah mengenai energi Aries dan Gemini. Kenapa? Karena akan sangat banyak sekali planet yang berada di Aries, konsentrasi energi, Saturnus, Neptunus, Mars, Merkurius, ya, matahari tentu saja. Dan planet Mars, penguasa atau pengendali Aries, akan satu persatu mengaktifasi planet-planet tersebut. Karena Mars itu adalah planet yang mengaktifasi planet lain. Mars akan bersatu dengan Neptunus, bersatu dengan Saturnus, bersatu dengan Merkurius, jadi akan teraktivasi semua itu. Konsentrasi energi di Aries. Bukan hanya itu, pada bulan April seperti biasa kita akan menghadapi bulan purnama di Libra dan bulan baru di Aries. Bulan baru di Aries ini bagi saya adalah permulaan dari tahun astrologi yang sebenarnya. Walaupun permulaannya adalah ketika matahari memasuki Aries, tapi permulaan dalam hal energi emosi dari tahun ini terjadi pada bulan baru di Aries. Bukan hanya itu, bukan hanya konsentrasi energi di Aries, kita juga akan menghadapi Uranus yang pindah akhirnya ke Gemini selama beberapa tahun ke depan. Uranus itu nyaman di Gemini karena elemennya udara. Uranus itu planet yang secara garis besar elemennya udara. Selama ini Uranus ada di Taurus. Uranus tidak nyaman di situ karena Taurus itu membutuhkan stabilitas. Sementara Gemini dia membutuhkan curiosity atau keingintahuan, dan Uranus bisa membantu itu. Jadi selama beberapa tahun ini kita mungkin akan telah mengalami gonjang-ganjing dalam hal-hal yang berbau Taurus di kehidupan kita, seperti kekayaan, keuangan, ya kan, makanan, segala sesuatu yang kita anggap berharga, kemewahan, itu Taurus ya. Uranus itu planet yang suka memberikan sebuah kejutan, dan Taurus tidak suka itu. Nah, ketika Uranus pindah ke Gemini, kejutan itu diterima oleh Gemini karena Gemini itu adalah zodiak keingintahuan, fleksibel, kiri kanan dia bisa. Nah, dengan adanya Uranus masuk di Gemini pada akhir bulan April, maka kita akan memulai sebuah chapter baru dalam hal bagaimana kita meningkatkan kualitas pikiran, meningkatkan kualitas pembelajaran, ilmu, dan skill kita. Jadi ini adalah efek dari energi astrologi bulan April untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, bulan April ini adalah bulan Anda. Kenapa? Karena konsentrasi energi yang sangat kuat di Aries. Jadi fokusnya untuk bulan ini adalah di Anda. Karena juga akan terjadi bulan baru di Aries. Jadi betul-betul sebuah permulaan. Jadi di diri Anda, di personality Anda, di penampilan Anda, yang jelas Anda adalah bintangnya. Selain ada konsentrasi energi di Aries, pada bulan April juga kita akan melihat ada bulan purnama di Libra. Bulan purnama itu adalah kulminasi, puncak, terjadi bagi Aries rising di rumah ke-7. Artinya ada puncak, kulminasi, atau hasil yang terlihat dalam hal relationship, pernikahan, dalam hal partnership bisnis. Dan juga pada bulan April kita akan mengalami Uranus yang akan pindah ke Gemini. Ini akan terjadi lebih kurang 5, 6, 7 tahun tetap di Gemini. Nah, bagi Aries rising, Uranus di Gemini adalah sesuatu yang bagus. Karena akan terjadi di rumah atau divisi ketiga Anda. Artinya Uranus akan membuat komunikasi kita jadi lebih cepat selama tahun-tahun ke depan. Akan memberikan kita kemampuan mental yang lebih bagus dalam hal skill, dalam hal komunikasi, dalam hal menyerap informasi, mengelola informasi, dan juga membuat hubungan kita dengan adik kita, karena rumah ketiga juga berkaitan dengan adik kakak, membuat hubungan kita dengan saudara-saudara kita lebih lebih unik, komunikasi lebih cepat, tapi juga kadang-kadang bisa terjadi disrupsi karena terlalu cepat, begitu. Jadi pada bulan April ini bagi Aries fokusnya ada di rumah pertama diri Anda, rumah ketiga komunikasi, serta di rumah ke-7 ya, yaitu pernikahan, relationship, dan partnership business. Untuk rising sign kedua, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, bulan April ini fokusnya akan ada di rumah atau divisi ke-12 karena disitulah Aries berada bagi Anda. Artinya kesehatan mental penting. Aries itu bagi Taurus rising adalah kesehatan mental Anda. Apalagi akan terjadi bulan baru di sini, jadi new impetus atau usaha baru, effort baru, ya kan,
tindakan baru dalam hal bagaimana kita bisa lebih bagus dalam hal memanage kesehatan mental. Rumah ke-12 juga berkaitan dengan istirahat dan spiritualitas, hal-hal semua yang bisa membuat kita lebih tenang, lebih kalem, lebih istirahat. Kesehatan mental kita jadi lebih baik. Selain rumah ke-12, bagi Taurus Rising yang akan teraktivasi juga adalah rumah kedua. Karena bagi Taurus, Gemini itu rumah kedua, nah Gemini, Uranus akan pindah ke sini selama beberapa tahun ke depan. Artinya, Uranus itu adalah teknologi, tapi juga kecepatan, sesuatu yang tidak terduga. Jadi mungkin dalam hal keuangan Anda, gitu kan, sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi, atau juga akan ada sesuatu yang cepat dalam hal bagaimana Anda bisa menarik atau membawa uang ke dompet Anda, atau mungkin uang bisa keluar dengan cepat juga. Jadi Uranus itu sebenarnya bagus di Gemini, tapi karena Uranus itu adalah planet yang melambangkan sesuatu yang bisa chaotic, jika kita tidak bisa memanage energi dengan baik. Jadi selama beberapa tahun ke depan, keuangan Anda itu akan betul-betul terpengaruh oleh kondisi yang tidak terduga, kemudian terpengaruh oleh skill Anda, karena Uranus juga berkaitan dengan kesehatan, berkaitan juga dengan kapasitas mental kita. Gemini adalah juga kapasitas mental, gitu kan, juga berkaitan dengan komunikasi. Jadi keuangan Anda akan terpengaruh oleh hal tersebut, termasuk teknologi, karena Gemini itu komunikasi, rumah kedua itu uang, Uranus itu teknologi. Jadi cara salah satu yang paling positif dalam memanfaatkan energi Uranus di Gemini di rumah kedua itu adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk mencari uang dan komunikasi untuk mencari uang bagi Taurus Rising. Tentu saja akan juga terjadi selama bulan April, bulan purnama di Libra. Nah, bagi Taurus Rising, Libra itu adalah rumah ke-6. Artinya akan ada kulminasi atau puncak atau hasil yang terlihat dalam hal effort kita, dalam hal kesehatan, dalam hal pekerjaan, dan juga dalam hal binatang peliharaan. Yang jelas kehidupan kita atau bagaimana kita memanage kehidupan kita sehari-hari, memanage pekerjaan kita, memanage kesehatan tubuh kita, dan memanage binatang peliharaan kita akan terlihat hasilnya dengan bulan purnama di Libra yang bagi Taurus Rising terjadi di rumah atau divisi ke-6. Untuk rising yang berikutnya, kita akan ke Gemini Rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini Rising, bulan April ini fokusnya adalah di Aries, Gemini, dan juga di Libra. Anda adalah salah satu yang bisa dikatakan cukup beruntung. Kenapa? Karena Aries itu memiliki hubungan harmonis dengan Gemini. Aries itu adalah rumah ke-11. Artinya karena sangat banyak sekali energi termasuk bulan baru di Aries selama bulan April ini, maka fokus Anda adalah rumah ke-11, yaitu apa? Pertemanan, sosial media, ya kan, komunitas, teman-teman, ya kan, begitu juga dengan networking. Nah, sementara Uranus akan pindah ke Gemini, ke rumah pertama Anda, ke diri Anda. Uranus itu adalah planet yang menggambarkan teknologi, planet yang menggambarkan sesuatu yang tidak terduga, planet yang melambangkan keunikan. Nah, hal-hal tersebut bisa bersatu dengan kepribadian kita, membuat kita menjadi berpikir berbeda dari orang lain, menapaki hidup dengan cara yang lebih unik, atau lebih menghargai keunikan diri sendiri, atau mungkin hidup dengan fokus lebih pada teknologi, karena Uranus itu teknologi. Karena terjadi di rumah pertama Anda, ya kan, mungkin penampilan Anda lebih quirky, lebih nerdy, ya kan, atau mungkin teknologi akan menjadi bagian yang penting dalam hal kita memanage penampilan kita atau personality kita. Nah, itu Uranus pindah ke rumah pertama bagi Gemini Rising. Dan yang terakhir, dalam bulan April ini akan terjadi tentu saja bulan purnama di Libra. Nah, bagi Gemini Rising, Libra itu adalah rumah kelima. Jadi akan ada kulminasi atau hasil yang terlihat dalam hal effort kita, dalam hal anak kita, hobi kita, romantisme kita, atau cinta kita. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Cancer Rising yang paling tepat, disusul bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer Rising, selama bulan April ini fokusnya akan ada di Aries, Gemini, dan Libra. Bagi Cancer Rising, Aries itu adalah karir Anda, rumah ke-10. Ya. Sementara Gemini itu adalah rumah ke-12 Anda. Karena Cancer rumah ke-12-nya sudah pasti Gemini. Dalam hal kesehatan mental. Sementara Libra itu adalah rumah keempat Anda, keluarga. Jadi selama bulan April ini fokusnya adalah terutama Aries, rumah ke-10 Anda, karir Anda, apalagi akan terjadi bulan baru di situ. Jadi fokusnya luar biasa di sini. Kemungkinan Anda akan mendapatkan promosi, atau Anda mungkin mendapatkan pekerjaan setelah lama mencari, atau mendapatkan kesempatan baru dalam hal pekerjaan, atau mungkin
Anda sudah bekerja, tapi ada kesempatan yang tidak terduga di situ. Nah, begitu. Bulan baru dan energi yang sangat besar di Aries bagi Cancer rising, rumah ke-10. Sementara Uranus yang akan pindah ke Gemini akan memfokuskan Anda selama beberapa tahun ke depan dalam hal kesehatan mental. Karena bagi Cancer, Gemini itu adalah kesehatan mental kita. Kemudian tentu saja akan terjadi bulan purnama di Libra. Bagi Cancer rising, bulan purnama di Libra itu akan memfokuskan kita dalam hal hasil, effort kita, ya kan? Kulminasi atau puncak dalam hal effort kita, hasil yang telah kita tunggu-tunggu dalam hal keluarga, rumah, properti, ibu. Nah, seperti itu. Untuk rising yang berikutnya, kita akan ke Leo rising yang paling tepat, usul bagi mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo rising, selama bulan April ini, fokusnya akan ada di Aries, Gemini, juga di Libra. Bagi Leo rising, Aries itu adalah rumah ke-9. Artinya, fokus kita selama bulan April ini adalah mungkin dalam hal traveling, karena rumah ke-9 itu berkaitan dengan traveling, universitas, hukum. Ini juga cara kita membuka otak kita atau membuka pikiran kita untuk melihat dunia gitu kan. Ini juga berkaitan dengan orang asing, agama juga di sini, filosofi hidup, optimisme kita dalam menjalani hidup di sini. Jadi akan ada bulan baru di situ dan konsentrasi energi yang sangat kuat di Aries. Bagi Leo rising bulan itu rumah ke-9, saat yang tepat untuk traveling, ya kan. Bukan hanya itu, Uranus akan pindah ke Gemini. Nah, bagi Leo rising, Gemini ini adalah rumah atau divisi ke-11. Karena bagi Leo, 12 itu Cancer, 11-nya adalah Gemini. Artinya akan ada sebuah kejutan dalam hal teman, atau mungkin komunitas kita, teman-teman kita, atau networking kita akan sangat terpengaruh dalam tahun-tahun ke depan dalam hal teknologi. Ini juga cocok bagi Leo rising. Kenapa? Karena rumah ke-11 itu adalah sosial media, Uranus itu planet teknologi, Gemini itu adalah zodiak yang identik dengan komunikasi. Jadi jika Anda memang ingin sukses dalam hal sosial media, ini saatnya. Ketika Uranus pindah ke Gemini, bagi Leo rising ini di rumah ke-11. Bukan hanya itu, akan terjadi bulan purnama di Libra. Bagi Leo rising ini rumah ketiga. Bulan purnama ini akan menunjukkan hasil atau kulminasi dari effort kita dalam hal komunikasi, skill, dan juga dalam hal adik-beradik. Karena rumah ketiga itu, yaitu Libra, di mana terjadinya bulan purnama ini, akan menunjukkan pada kita jalan. Apa nih yang sudah kita capai dan apa yang harus kita perbaiki atau perbarui agar hasilnya lebih baik lagi di masa depan. Untuk rising yang berikutnya, kita akan ke Virgo rising yang paling tepat, usul bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, bulan April ini fokusnya adalah di Aries, di Gemini, serta di Libra. Nah, bagi Virgo rising, Aries itu adalah rumah atau divisi ke-8. Begitu banyak konsentrasi energi di Aries, termasuk bulan baru, ya, di bulan April ini di Aries. Artinya, karena rumah ke-8 itu berkaitan dengan investasi, ini saat yang tepat bagi Anda untuk cari-cari investasi. Karena rumah ke-8 itu uang, investasi. Tapi ingat, rumah ke-8 juga berkaitan dengan hutang, berkaitan dengan asuransi, berkaitan dengan warisan. Ini juga berkaitan dengan hal-hal yang tabu, psikologi kita, rahasia, berkaitan juga dengan seks. Jadi harap berhati-hati juga. Nah, bukan hanya itu, selain konsentrasi energi di Aries, kita juga akan melihat Uranus yang akan pindah ke Gemini. Nah, bagi Virgo rising, Gemini itu adalah rumah ke-10. Akan terjadi kejutan dalam hal karir dalam tahun-tahun ke depan, atau Anda akan pindah ke karir yang berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan sesuatu yang unik, yang tidak terduga, atau berhubungan dengan sosial media, atau karir yang berhubungan dengan airline. Karena Uranus juga berkaitan dengan airline. Ingat, Uranus juga berkaitan dengan gempa bumi. Jadi jika Anda memang punya keinginan untuk bekerja contohnya di BMKG, atau berkaitan dengan peneliti gempa, ini juga saat yang tepat. Setelah itu akan terjadi bulan purnama di Libra untuk bulan ini ya, bulan April. Artinya akan terjadi kulminasi atau hasil atau puncak dari effort kita dalam hal uang. Karena bagi Virgo, Libra itu rumah kedua. Jadi apa yang Anda usahakan mengenai uang bisa terlihat hasilnya dengan bulan purnama di Libra. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Libra rising yang paling tepat, usul bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra rising, fokus dari bulan April ini adalah di diri Anda, di Aries, dan juga di Gemini. Ya, ingat,
Bagi Libra Rising akan terjadi bulan purnama di Libra, di diri Anda. Artinya akan ada kulminasi atau hasil atau effort yang terlihat dalam hal penampilan. Apapun itu, misalnya Anda sudah berusaha untuk memperbaiki penampilan, atau berusaha untuk nge-gym, atau apapun itu akan terlihat. Misalnya ini juga bukan hanya penampilan, rumah pertama itu adalah personality kita, sifat kita, aura kita, energi kita. Ada effort selama ini untuk mengubah itu jadi lebih baik, hasilnya akan terlihat di bulan purnama di Libra ini. Akan banyak sekali energi atau konsentrasi di Aries selama bulan April ini, termasuk bulan baru. Artinya effort kita atau usaha baru kita akan berkaitan dengan rumah ketujuh, yaitu relationship, pernikahan, partnership, bisnis. Dan tentu saja akan terjadi perpindahan Uranus di Gemini. Ingat, Uranus di Gemini itu bagi Libra Rising akan menghidupkan atau membuat sebuah kejutan atau membuat sebuah guncangan, tapi yang positif ya, karena ini berhubungan harmonis dengan Libra, di rumah ke-9. Mungkin ini saat yang tepat untuk traveling, atau mungkin ini saat yang tepat untuk memulai karir dalam hal traveling. Atau ini mungkin saat yang tepat untuk menyatukan teknologi dengan traveling. Seperti itu. Jadi fokus bagi Libra Rising adalah rumah ke-9, rumah pertama, dan rumah ke-7. Untuk rising yang berikutnya, kita akan ke Scorpio Rising yang paling tepat usul bagi mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio Rising, bulan April ini fokusnya akan ada di Aries, di Libra, juga di Gemini. Nah, bagi Scorpio, sangat banyak sekali energi di Aries termasuk bulan baru. Ini akan menghidupkan atau memfokuskan Anda dalam hal rumah ke-6. Artinya fokus Anda akan ada di pekerjaan, di kesehatan, di binatang peliharaan, atau bagaimana kita memanage kehidupan sehari-hari. Nah, akan terjadi bulan purnama di Libra bagi Scorpio Rising. Ini adalah rumah ke-12. Effort kita, kulminasi atau hasil dari effort kita, usaha kita untuk memanage kesehatan mental. Atau memanage cara kita menghadapi spiritualitas atau menghadapi istirahat. Jadi, bulan purnama ini akan menghiasi rumah ke-12 kita. Dan tentu saja akan terjadi perpindahan Uranus di Gemini selama di bulan April ini. Nah, bagi Scorpio Rising, Gemini itu adalah rumah ke-8. Artinya akan ada kejutan dalam hal investasi. Ingat, rumah ke-8 itu investasi. Gemini itu adalah detail, data, komunikasi. Uranus itu adalah teknologi, kejutan, gambling. Ya. Dan ini terjadi di rumah investasi, rumah ke-8 bagi Scorpio Rising. Artinya jika Anda memang ingin berinvestasi, perhatikan datanya, Gemini, perhatikan komunikasinya, Gemini, dan juga gunakan teknologi, Uranus. Begitu. Jadi fokus dalam hal April ini bagi Scorpio Rising adalah rumah ke-12, rumah ke-8, dan rumah ke-6. Untuk rising berikutnya kita akan ke Sagittarius Rising yang paling tepat usul bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Nah, bagi Sagittarius Rising, bulan April ini fokusnya adalah di Aries, Gemini, dan Libra. Dan ini cukup bagus bagi Sagittarius Rising. Kenapa? Karena bagi Sagittarius Rising, Aries itu adalah rumah ke-5. Artinya akan ada fokus termasuk bulan baru dalam hal anak. Ya kan? Dalam hal kreativitas. Dalam hal membuka usaha baru, entrepreneurship. Dalam hal gambling jika memang Anda suka hal-hal tersebut. Dan juga dalam hal kreativitas, romantisme, dan cinta. Saatnya yang tepat untuk punya anak. Saat tepat untuk ya mencari cinta baru ya, maksudnya bukan dalam hal komitmen pernikahan kayak rumah ke-7, tapi ya istilahnya bagaimana kita menikmati hidup lewat romantisme. Nah, ini rumah ke-5. Ya kan, Aries. Bagi Sagittarius Rising. Bukan hanya itu, akan terjadi bulan purnama di Libra. Bagi Sagittarius, Libra itu adalah rumah ke-11. Artinya akan ada kulminasi hasil dalam hal pertemanan kita, networking kita, atau sosial media kita. Misalnya kita menawarkan jasa atau fokus dalam hal membangun bisnis lewat sosial media, nah hasilnya akan terlihat di bulan purnama di Libra ini. Karena rumah ke-11 itu rumah yang berkaitan dengan sosial media bagi Sagittarius Rising. Dan tentu saja Gemini akan betul-betul terelektrifikasi karena Uranus akan pindah ke situ. Bagi Sagittarius Rising, ya, bagi Sagittarius Rising, Gemini itu adalah rumah atau divisi ke-7, beroposisi dengan kita. Artinya apa? Uranus akan membawa sesuatu yang tidak terduga, yang baru, yang unik dalam hal relationship kita. Dalam hal pernikahan kita, dalam hal partnership bisnis kita. Mungkin Anda di masa yang akan datang, beberapa tahun ke depan,
Mungkin Anda akan memulai bisnis dalam hal yang berkaitan dengan Uranus. Apa itu Uranus? Internet, ya kan? Airline, jika memang Anda tertarik untuk itu, ya kan? Bukan hanya itu, Uranus itu akan membawa orang-orang yang unik dalam kehidupan kita. Jika kita memang masih single, mungkin kita akan berpacaran dengan orang unik. Atau mungkin pasangan kita akhirnya bisa lebih rileks dan kita akhirnya mengetahui sisi unik dari pasangan kita jika memang kita sudah punya pasangan. Nah, seperti itu. Uranus itu akan membawa sesuatu yang tidak terduga dalam hal relationship kita, partnership kita dan pernikahan kita, karena ini bagi Sagittarius rising akan terjadi di rumah atau divisi ketujuh. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Capricorn rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising, selama bulan April ini, fokusnya akan ada di Aries, di Gemini, dan di Libra. Bagi Capricorn rising, Aries itu adalah rumah atau divisi keempat. Sangat banyak sekali energi di sini, termasuk bulan baru. Artinya, ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk fokus dalam hal rumah, keluarga, ibu, properti. Saat yang tepat untuk cari properti. Ya kan? Atau melihat-lihat lah minimal. Akan terjadi bulan purnama di Libra. Bagi Capricorn ini adalah rumah atau divisi ke-10. Fokus dalam hal karir. Artinya effort Anda selama ini dalam hal karir akan terlihat hasilnya dengan bulan purnama di Libra ini. Dan tentu saja Uranus akan pindah ke Gemini. Nah, bagi Capricorn rising, Gemini itu adalah rumah atau divisi ke-6. Karena bagi Capricorn, ke-7 itu adalah Cancer, sebelumnya adalah 6, Gemini. Artinya akan ada kejutan atau hal-hal yang unik yang terjadi dalam hal pekerjaan Anda, mungkin dalam hal binatang peliharaan, mungkin selama ini Anda tidak menduga Anda ingin punya binatang peliharaan, tapi tiba-tiba tanpa Anda duga, karena itulah sifat Uranus, Anda punya binatang peliharaan. Tapi harap diingat, bagi Capricorn rising, Gemini itu adalah rumah ke-6. Uranus itu masuk rumah ke-6, rumah ke-6 berkaitan dengan kesehatan. Perhatikan kesehatan kita dalam beberapa tahun ke depan. Kenapa? Karena Uranus itu akan sangat mempengaruhi kesehatan kita, terutama dalam hal sistem saraf. Ya kan, sistem saraf kita. Karena Gemini itu berkaitan dengan komunikasi, ya kan, itu mental dan saraf. Uranus itu juga saraf, ya. Jadi fokuskan dalam hal saraf, dalam hal bagaimana kita relaxing, agar kita tidak stres, agar kita tidak nervous, agar kita tidak grogi terus. Karena kalau energi Uranus dan Gemini di rumah ke-6 ini tidak bisa dichannelkan dengan baik, Anda akan terus overthinking, grogi, Anda akan terus nervous, anxious, seperti itu. Jadi perhatikan saraf kita. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Aquarius rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, bulan April ini akan sangat bagus. Kenapa? Karena pertama, Uranus akan pindah ke Gemini. Uranus itu adalah penguasa Anda. Anda punya dua penguasa, Saturnus dan Uranus. Uranus itu adalah salah satu penguasa kita, ya, bagi Aquarius rising, dan itu Uranus akan pindah ke rumah atau divisi ke-5. Artinya dalam beberapa tahun ke depan fokus kita adalah anak, cinta, kreativitas, romantisme, rumah ke-5. Dan juga jika Anda ingin punya usaha, buka usaha, atau jika Anda memang suka dalam hal gambling, ini saat yang tepat. Tapi ingat, Uranus itu sifatnya tidak terduga, jadi Anda bisa dapat uang tiba-tiba, Anda bisa kehilangan uang tiba-tiba. Bukan hanya itu, akan ada sangat banyak sekali energi selama bulan April ini di Aries, termasuk bulan baru. Bagi Aquarius rising, Aries itu adalah rumah atau divisi ke-3. Artinya fokusnya adalah selama bulan ini dengan adanya konsentrasi energi di Aries adalah tentang adik-beradik kita, komunikasi kita, skill kita. Ingat, rumah ketiga juga berkaitan dengan gadget dan kendaraan pribadi. Jadi harap berhati-hati. Jangan ngebut. Begitu. Jangan texting terlalu cepat atau tergopoh-gopoh atau terburu-buru dalam hal texting. Perhatikan itu. Dan tentu saja akan terjadi bulan purnama di Libra. Bagi Aquarius rising, Libra itu adalah rumah ke-9. Artinya ya, Libra itu adalah rumah ke-9. Artinya bulan purnama di Libra ini akan menunjukkan hasil kita, effort kita dalam hal traveling, dalam hal universitas. Jika Anda memang lagi skripsi atau lagi tes, hasilnya mungkin akan terlihat di bulan purnama ini. Atau jika Anda memang sedang mencari jurusan atau sedang melakukan sesuatu, riset sesuatu dalam hal universitas, hasilnya terlihat. Bukan hanya itu, jika Anda memang apply untuk visa, untuk traveling, hasilnya terlihat dengan bulan purnama ini.
Jadi bagi Aquarius Rising fokusnya adalah rumah ke-9, rumah ketiga, dan rumah kelima. Untuk rising sign terakhir, kita akan ke Pisces Rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Nah, bagi Pisces Rising, bulan April ini akan memfokuskan energi di Aries, di Gemini, serta di Libra. Nah, bagi Pisces Rising, Aries itu adalah rumah atau divisi kedua. Akan sangat banyak sekali konsentrasi energi di rumah kedua, di Aries, termasuk bulan baru. Artinya effort atau usaha baru dalam hal uang, mencari uang, memanifest uang. Ya kan, memanifest eh, kekayaan, karena rumah kedua juga berkaitan dengan kekayaan. Selain Aries, akan terjadi bulan purnama di Libra. Nah, bagi Pisces Rising, Libra itu adalah rumah atau divisi ke-8, karena bagi Pisces, rumah ke-7 itu Virgo, rumah ke-8 itu Libra. Artinya segala macam effort kita dalam hal investasi, dalam hal hutang, dalam hal asuransi, effort kita dalam hal keintiman, karena rumah ke-8 juga berkaitan dengan keintiman, seks, ya kan, transformasi, segala macam effort kita dalam hal-hal tersebut akan terlihat hasilnya dalam hal akan terlihat hasilnya oleh bulan purnama di Libra ini. Jadi jika Anda memang rajin investasi, ya kan, melihat-lihat kesempatan, hasilnya terlihat oleh bulan purnama di Libra ini. Bukan hanya itu, akan terjadi perpindahan planet Uranus ke Gemini. Bagi Pisces Rising, Gemini itu adalah rumah atau divisi keempat. Artinya, selama beberapa tahun ke depan, Uranus akan membawa sesuatu yang tidak terduga dalam hal rumah Anda, properti Anda, keluarga Anda, ibu Anda. Bisa saja Anda tidak ingin punya anak, tiba-tiba di keluarga Anda ada kejadian yang tidak terduga, Anda punya anak. Begitu. Atau misalnya selama ini Anda tidak ingin punya rumah atau merasa rumah impian Anda itu tidak terjangkau, tiba-tiba Uranus pindah ke Gemini di rumah keempat bagi Pisces Rising, tiba-tiba rumah yang Anda inginkan dijual dengan harga murah. Atau mungkin Anda tidak menduga ternyata Anda berhasil menemukan rumah impian kita. Itu bisa terjadi karena rumah keempat itu adalah berkaitan dengan rumah, literally rumah kita, ya kan, keluarga kita, tempat kita di mana kita menganggap bahwa itulah rumah kita. Bahkan jika memang hal tersebut, wilayah tersebut atau lokasi tersebut kita kontrak, jika kita memang secara emosi menganggap itu rumah kita, itulah rumah kita. Itu dalam astrologi divisi keempat seperti itu. Ini juga berkaitan dengan ibu dan keluarga, ya kan? Jadi mungkin ada sesuatu yang tidak terduga dalam hal ibu kita. Tapi jangan khawatir karena memang Uranus itu nyaman di Gemini. Jadi hasilnya lebih mungkin positif. Jadi bagi Pisces Rising, selama bulan April ini konsentrasinya adalah di rumah keempat, ya kan, Gemini, di Aries rumah kedua, keuangan, dan tentu saja di Libra, rumah ke-8, investasi.